Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Rifi Hamdani SPD. Saya adalah guru BK di SMPN 4 Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 1 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 25748011107 pada hari ini Rabu 16 Juli 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja konseling individu di SMP 4 Labuan Badas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Silakan masuk. Silakan duduk. Apa kabarnya? Baik, Pak. Ya. Baik ya hari ini ya. Jadi selamat pagi. Ya. Keadaannya bagaimana, Pak? Baik, Pak. Baik. Sebelum ke sini tadi kegiatannya apa? Bermain, Pak. Oh, main. Waktu istirahat. Ya. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita memulai konseling ini, ya, kegiatan kita ini layanan konseling individu, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa ya. Jadi Pak pimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Berdoa baik. Selesai. Ya. Jadi bisa Pak jelaskan sedikit ya mengenai konseling ini ya. Pak jelaskan. Jadi konseling itu yaitu suatu upaya untuk menyelesaikan masalah konseling ya. Jadi saya selaku konselor menjadi membantu menyelesaikan masalah konseling yaitu Dede ya. Dede di sini menjadi konseling ya. Konseling. Jadi Pak di sini jadi konselornya. Ya. Jadi Pak jelaskan sedikit ya di konseling itu ada beberapa kode etik ya. Ada beberapa kode etik. Yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan. Yang kedua asas keterbukaan. Yang ketiga asas kesukarelaan ya. Jadi Pak jelaskan satu persatu nih ya. Jadi asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan di sini apapun yang diceritakan itu ya, diceritakan tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Dede dan saya selaku guru BK-nya di sini ya. Itu jadi jangan takut kalau permasalahan mungkin ada hal yang lebih sensitif ya, jangan takut untuk mengungkapkan ya. Terus yang ketiga kesukarelaan ya. Kesukarelaan di sini Dede ke sini ada yang paksa nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi sesuai dengan niatnya ke sini ya. Tidak dia paksa ya. Apakah ada guru yang paksa ke sini? Nggak ada, Pak. Nah, apakah ada teman yang paksa ke sini? Nggak ada, Pak. Ya, ada ya. Jadi kesukarelaannya ada di sini. Terus yang berikutnya
keterbukaan. Nah, ini yang penting juga ya, keterbukaan. Nah, tentunya di sini Didi harus lebih terbuka ya, harus lebih terbuka dengan permasalahannya, apa yang dialami, apa yang dirasakannya, agar apa, agar treatment di sini tepat ya, kita mencari solusinya di sini ya. Penting sekali ya keterbukaannya di sini ya. Paham di sini? Paham. Jadi tujuan dari pertemuan ini, tujuan dari konseling ini yaitu saya membantu untuk menyelesaikan masalahnya Didi. Ya, ini tujuannya. Nah, yang perkiraan waktunya selesai 30 menit. Ya, 30 menit. Setuju untuk kita melaksanakan konseling 30 menit? Setuju, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi setuju ya. Jadi untuk awal ya, jadi Pak mendapatkan informasi ya, Pak dapatkan informasi dari wali kelas, dari guru mata pelajaran, dari teman-teman ya, bahkan dari data absen ya, hampir 7.000 bahkan lebih ya, tidak masuk sekolah ya. Jadi di sini Pak berharap kamu untuk jujur ya, terbuka sih apa permasalahan yang kamu hadapi ya kan? Jadi apa yang kamu hadapi, kira-kira apa yang membuat kamu tidak tetap sekolah, bahkan sering bolos. Ya, silakan ya, apa? Merawat kuda, Pak. Merawat kuda. Itu merawat kuda terus Pergi pacuan kuda, Pak. pergi pacuan kuda. Ya. Apa lagi? Ya, Pak. Jadi kamu tidak masuk sekolah, merawat kuda. Ya. Itu kudanya kuda orang atau kuda kamu atau kuda siapa? Kuda orang, Pak. Oh, kuda orang. Ya, Pak. Terus pacuan kuda juga. Ya, Pak. Pacuan kuda itu kamu jadi apa? Jadi perawat, Pak. Perawat kuda. Ya, Pak. Oh, jadi kamu rawat kuda. Jadi apa yang menjadi motivasi kamu menjadi perawat itu? Apakah ada imbalan atau kamu digaji atau bagaimana? Digaji, Pak. Oh, digaji. Ya, Pak. Oh, digaji ya. Kalau pergi pacuan kuda itu kemana saja? Ke Bima, Tompu, Lombok, Pak. Bima, Lombok. Berarti jauh ya, luar kota ya? Ya, Pak. Jauh luar kota. Biasanya bisa berapa hari? Seminggu, Pak. Seminggu ya. Namun juga ya batasan di sini absen kamu di sini bahkan lebih dari 1 minggu ya. Ya, Pak. Nah, jadi di sini itu alasan kamu. Kira-kira ketika kamu tidak masuk sekolah, apa yang tidak ada teguran tidak dari wali kelas atau mata pelajaran lain? Ada, Pak. Ada. Kalau ada, seperti teguran apa? Teguran Jarang masuk sekolah. Oh, jarang masuk sekolah ya. Jadi oleh itu apa yang ada di pikirannya Didi ya ketika ditegur itu apa? Menyesal, Pak. Menyesal. Menyesal ya. Ya, Pak. Jadi menyesal ya. Jadi menyesal apa yang ada di benaknya Didi pada saat itu menyesal itu? Apa akibatnya itu apa kalau tidak masuk sekolah? Akibatnya, dampaknya ke Didi itu apa? Pergi pacuan kuda. Ya, apa dampaknya ke Didi pikirannya? Misalnya dampaknya, maksudnya kalau Didi ada sekolah nih ya, udah pergi sekolah, kira-kira apa dampak yang Didi dapat, dampak untuk diri sendirinya? Pengen sekali pergi sekolah, Pak. Nah, itu motivasinya apa dampaknya? Dampaknya mungkin bisa saja tidak naik
naik kelas Pak. Nah, itu jadinya permasalahannya. Ya, tidak naik Kelas. Nah, ya, itu jadi ketika pada saat kamu pergi pacuan kuda atau merawat kudanya orang lain, apa yang ada di benakmu? Apa yang ada di benakmu? Apakah kamu merasa senang atau apa? Silakan ya. Apa yang ada di otak kamu? Sesuatu Pak. Sesuatu? Ada senang. Hah? Ada senang, ada senang Pak. Ada senang, ada senang. Tempat senangnya apa? Pas perginya Pak. Pergi pacuan itu Pak. Oh, senang pergi ya. Jadi senang ke teman. Ya Pak. Terus senang. Terus tidak sukanya apa ya Pak? Lama pulang Pak. Pulang. Jadi di sini ya poinnya Pak sudah tangkap di sini tidak ada masalahnya. Jadi sekarang kita coba memahami pikiran kita sendiri ya, memahami pikirannya diri kira-kira. Nah, kalau diri itu tidak sekolah, jadi merawat budaya orang terus, merawat budaya orang tidak memikirkan sekolahnya itu, kira-kira ada tanggung jawab nggak ide kepada sekolah? Tidak ada ya? Ya kan? Tidak ada. Artinya di sini bagaimana saya sebagai konselor sini mengajak untuk mencoba berpikir ya dampak dari apa yang kamu lakukan tidak sekolah ini ya. Tidak sekolah ya, yang pertama kamu bisa tidak naik kelas ya, otomatis orang tua juga kecewa ya. Kecewa karena apa? Karena orang tua itu sudah bekerja keras untuk membiayai kita, beli pakaian, memberi uang belanja ke sekolah, tetapi dia tidak ke sekolah ya, ada kecewaan pada orang tua ya. Itu yang harus kita pikirkan, harus menjadi pribadi yang tanggung jawab ya. Tanggung jawab kita sebagai pelajar, apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya sekolah dengan rajin. Itu ya. Sini kita harus berpikir ya, apa yang kita lakukan dulu ya. Jadi dampak didik ya, tidak misalnya sekolah ya. Lalu kira-kira apa yang bisa membuat sikap atau perilaku diri ini bisa berubah dirinya atau lebih rajin lagi? Kira bagaimana, apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa untuk tetap rajin, tidak masuk sekolah, apa yang dilakukan? Nanti main bola Pak. Bisa nggak merubah sikapnya? Bisa Pak. Bisa nggak? Bisa Pak. Bisa dengan cara Nanti main bola Pak. Bisa juga membagi waktu ya, membagi waktu sekolah ya. Ketika saat sekolah, datang sekolah sesuai dengan jadwal. Ketika pulang sekolah nanti boleh bekerja untuk merawat kuda ya, boleh, tetapi harus diatur waktunya ya, harus diatur waktunya ya. Jangan sekolah itu diabaikan, karena apa? Nanti berdampak ke kamu bisa tinggal sekolah kamu berpendidikan ya. Itu yang pertama untuk berubah. Jadi kita harus punya kemauan untuk merubah diri ya. Tidak ada yang bisa merubah diri kita selain kita sendiri. Jadi saya selaku guru BK hanya membantu ya, membimbing kamu menyelesaikan masalah kamu, tapi tentunya nanti ini kamu yang akan eksekusi, artinya yang akan, kalau tidak ada dorongan dari kamu sendiri, yang kamu bisa tetap
Jadi di sini ya, jadi di sini Pak akan meminta kamu untuk menulis jurnal ya, menulis jurnal. Artinya di sini menulis jurnal. Jadi apa yang membuat kamu tidak sekolah ya, ditulis ya, apa yang membuat, apa yang ada di pikiran kamu tidak sekolah ya, ya, ditulis ya. Ya, silakan tulis di sini, tulis jurnal ya, jurnal, terus nama ya, nama, kelas ya, kelas berapa ya, silakan ditulis ya, silakan. Pelan-pelan saja, jangan grogi ya, jangan grogi, santai saja ya. Ya, di sini tidak ada apa namanya tekanan ya, bagaimana enaknya, gini ya. Terus di sini nama, kelas, kelas 8 ya. Terus kira-kira ya, hobinya apa? Hobinya sini. Sudah ya. Kira-kira silakan ditulis ya, tentang situasi yang membuat kamu malas datang sekolah. Tidak apa saja yang ada di pikiranmu, apa yang membuat kamu malas datang sekolah ya. Terserah di sini, tidak ada tekanan. Silakan kira-kira misalnya kamu, apa yang ada di perasaanmu, silakan. Misalnya kamu senang pergi main pacuan kuda, silakan dicurahkan di sini ya. Apa yang membuat kamu ingin tidak masuk sekolah, silakan ditulis ya. Tulis saja. Ya, ditulis lagi ya. Jadi ungkapkan perasaannya ya, perasaannya kenapa ya, biar Pak tahu ya. Sudah. Terus pikiran yang muncul pada saat itu apa? Pikiran yang muncul, apakah kamu senang atau ada senang, ada tidak, seperti apa yang disampaikan tadi. Silakan sini, silakan sini. Apa pikiran yang muncul ketika saat kamu pergi pacuan kuda? Apa? Ya, silakan dicurahkan ya.
Sudah. Baik ya, boleh Pak baca ya. Sini ya, jadi di jurnalnya ya. Jadi pergi pacuan kuda dan merawat kuda orang lain ya. Terus pergi ke Bima membawa kuda ya. Jadi pikirannya yang muncul saat pada pergi pacuan kuda itu ada senam ya, ada tidak ya. Jadi di sini ya itu ya. Jadi kira-kira di sini bagaimana kita bisa berpikir rasional di sini ya? Karena memang ini dapat merugikan kamu karena tidak pergi sekolah ya, itu seminggu ya. Bisa di sini silakan ditulis ya, pikiran alternatif rasional. Maksudnya di sini bagaimana cara mengatasinya, mengubah sikap kita ya. Kemudian mengubah sikap kita. Bagaimana cara mengubah sikap kita? Lebih rajin sekolah. Lebih rajin di sekolah. Terus yang kedua, tidak lagi Bermain kuda. baju kuda. Boleh baju kuda itu tapi bukan pada saat sekolah. Ya, jadi mengatur waktu ya, waktu harus berimbang, mengatur waktu. Silakan ditulis di sini ya. Pikiran alternatif rasionalnya ya, silakan di sini ya. Nah, di sini misalnya apa? Ya, datang, silakan tulis apa pemikiran rasionalnya ya. Lebih rajin datang sekolah. Yang kedua, silakan apa? Mengatur ya, mengatur waktu di sekolah dengan merawat mengatur waktu yang berimbang ya, yang berimbang. Mengatur waktu yang berimbang antara sekolah dan tujuan ya. Baik ya. Jadi ini yang terakhir, lebih rajin datang sekolah, terus mengatur waktu yang berimbang antara sekolah dan main kecil kuda ya. Jadi ini ya pikirannya. Jadi siap ya untuk mengatur waktu, siap untuk rajin datang sekolah lagi ya. Siap ya. Nah, misalnya apabila melanggar suatu saat lagi ke depan tidak masuk sekolah, kira-kira bagaimana? Yang menerima lingkungan atau konsekuensi ya? Ya, tulis di sini. Saya tidak lagi ya, pergi main pacuan kuda pada saat jam sekolah. Nah ya. Jadi ini pikiran-pikiran
yang lebih rasional ya. Artinya pikiran lebih rasional ini ketika kita rajin sekolah, maka apa yang kita inginkan itu capai ya. Jadi apa yang diinginkan ini capai dengan cara kita rajin sekolah ya. Kalau kita tidak rajin sekolah, dengan kita pergi pacuan kuda, tercapai nggak tujuannya? Tidak ya? Ya tidak ya. Maka dari itu ya di sini kita siap merubah perilaku ya, merubah perilaku ya. Ya. Nah, jadi sebelum Pak menutup konseling kita ya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Dede ya yang sudah terbuka ya, terbuka perasaannya ya, terbuka ya. Tentunya apa yang Dede sampaikan ini banyaknya rahasia ya. Jadi Bapak ingin tahu ya, merefleksikan diri kira-kira perasaannya itu seperti apa setelah mengikuti konseling ini, tuh perasaannya diri itu seperti apa? Silakan. Senang Pak. Senang. Jadi senang. Apalagi perasaannya? Bangga Pak. Ya. Bangga Pak. Bangga. Bangga sudah mengungkapkan perasaannya. Oh ya, nah, terus apalagi rasanya apa biasanya? Apa yang dirasakan? Pak? Nyaman. Hah? Nyaman Pak. Oh, merasa nyaman ya. Jadi itu perasaannya Dede ya ketika telah melaksanakan kegiatan kita hari ini ya. Nah, baik ya, jadi sebelum Pak tutup ya, jadi Pak ingatkan ya, apa yang sudah Pak bicarakan, apa yang Pak sudah kasih tahu ke Dede agar dilaksanakan ya dengan baik ya. Jadi Dede tetap Pak pantau ya, jadi tetap Pak pantau kehadirannya ya, absensinya, jadi tetap Pak pantau ya. Apakah ada perubahan atau tidak ada? Ya, tapi mudah-mudahan tetap ada perubahan ya. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri ya, marilah kita berdoa ya. Pak pimpin doanya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri konseling kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa, mari. Selesai. Ya. Jadi saya ingatkan sekali ya, untuk pertemuan berikutnya ya, kita Pak pantau ya. Jadi Pak akan memanggil lagi nanti ya pertemuan yang kedua ya, Pak dia ada perubahan apa tidak ya. Terima kasih ya sudah datang ke sini ya dengan sukarela ya. Terima kasih buat itu ya. Silakan balik ke